Emanuel maharohaku siana di tanon asahongoluaku dohot hasonangakon betahita tu ibana tabege hatanahi olong situ turohana patut olotai. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita kembali bertemu dalam renungan harian HKBP Sola Gracia Resort Kayu Mas. Sebelum saya membacakan firman Tuhan hari ini, ada baiknya lah kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita kembali di hari Sabtu, tanggal 13 April 2024, tertulis dalam Heber pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15, atau Ibrani 2, ayatnya yang ke-15, demikian firman Tuhan. Asa dipalua sasude napinar hatuban nibiar niruha managam hamatean saliling mangulu. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, hal yang paling ditakuti oleh manusia adalah maut. Kalau di bahasa sehari-hari dikatakan adalah kematian. Ketika kita diperhadapkan kepada orang-orang yang kita kasihi, dipanggil oleh Tuhan kembali ke sisinya, akan ada isak tangis, penderitaan yang sangat dalam atas sebuah kehilangan. Bagaimana kalau kita menghadapi maut atau kematian itu sendiri? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk sebuah ketakutan yang luar biasa yang sedang diperhadapkan kepada kita? Jangankan tentang kematian atau maut, kita bila merasakan suhul atau getaran saja, luar biasa ketakutan kita. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, tapi apa daya kita yang sudah diperhamba oleh dosa, upahnya adalah maut atau kematian. Jadi pemisahan antara kita dengan Allah telah diberikan oleh Dia di dalam kematian dan kebangkitannya. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan dosa harus diputuskan melalui maut atau kematian itu. Sekarang, bagaimana ketika kita diperhadapkan atau menerima kematian dan maut itu? Apakah kita mampu dalam diri kita menerima jati diri kematian yang memang harus hinggap dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, surat Ibrani ini mau menekankan kepada kita bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti, di mana dalam kematian memutuskan perhambaan dosa antara yang diciptakan dengan penciptanya. Melalui kematianlah kita tidak lagi diperhamba oleh dosa, dan melalui kematianlah ada kehidupan yang akan kita mulai bersama dengan Tuhan ketika kita di dalam keadaan sudah bersih dan lunas dalam dosa. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sehingga Dia dan melalui Dia kita akan dibebaskan. Kalau kita percaya kepada Dia di dalam kehidupan kita, sehingga ketika kematian dan maut menyapa kita, kita akan menerima kehidupan kekal bersama Dia. Dan kita mempercayai bahwa Dia membebaskan kita seumur hidup kita
ya kan? Seumur hidup kita di dalam perhambaan. Karena apa? Karena maut atau kematian sudah mampu diakhirinya, sudah mampu ditelannya, dan sudah mampu disingkirkan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Sehingga sebagai orang-orang Kristen, ketika diperhadapkan dengan kematian, walaupun itu bahasa yang mengerikan, tetapi kita harus menghadapinya kapanpun, siapapun dia, dan dimanapun kematian akan terus memanggil kita. Persoalannya, sudahkah kita mempersiapkan diri? Karena dosa diputuskan oleh maut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari mempersiapkan diri kita agar kita tidak lagi diperhamba oleh Tuhan. Di waktu yang Tuhan sudah sediakan kepada kita, di waktu yang Tuhan sudah tentukan kepada kita, kita dimampukan untuk bersiap. Kita dimampukan untuk tetap harus menerimanya, karena itu upah dari dosa kita. Tapi ingat, setelah hari itu tiba, maka kita juga akan melihat betapa baiknya Tuhan dalam kemurahannya, sehingga kita tidak lagi diperhamba oleh dosa itu. Selamat merayakan kebaikan Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus menyertai. Amin, kita berdoa. Ya Allah yang terkasih, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan mengingatkan kami sekali lagi bagaimana Engkaulah yang empunya kehidupan kami. Bahkan maut kami dan kematian kami pun Engkaulah yang tahu kapan itu akan terjadi. Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami agar kami menatap bahwa upah dari dosa adalah kematian itu sendiri. Kalau itu pun datang, persiapkan diri kami, persiapkan hati dan pikiran kami, terlebih iman kami, bahwa kami percaya penyembuhan atas dosa adalah maut. Tapi kami yakin dan percaya setelah hari itu tiba, kami akan bersama-sama dengan Tuhan yang tidak lagi menjadi hamba dari dosa. Inilah kami Tuhan, pakailah kami menjadi orang-orang yang berguna di hadapan Tuhan dan yang berkenan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.